Demikian pula di dalam keseharian kita ya. Jangan melampaui batas di dalam interaksi kita. Jadi kalau sekarang misalnya ada populer yang disebut dengan flexing ya, orang memamerkan kekayaannya. Ada yang memang benar-benar kaya lalu dia memamerkan. Ya, kalau yang benar-benar kaya dan memamerkan itu mungkin secara hukum dia tidak bermasalah karena memang itu hartanya. Tetapi secara etika ya, Islam juga mengajarkan bahwa hidup ini tidak hanya tentang boleh tidak boleh, tapi juga pantas tidak pantas. Atau bahkan ada yang flexing itu modus ya, itu banyak terjadi kan. Ya bapak-bapak ibu bacalah di media yang kita terkejut-kejut ya beberapa hari terakhir ini, dalam 1 minggu terakhir lah, itu ada orang-orang yang disebut sebagai orang anak-anak muda sangat kaya ya, tapi ternyata mereka itu hanya modus saja ya, kekayaannya tidak benar-benar kaya hasil dari proses yang panjang, tetapi itu adalah modus untuk menipu ya. Jadi dia menampakkan kekayaan bukan karena dia kaya, tapi agar orang-orang terperdaya, terpengaruh, dan kemudian masuk dalam aktivitas keuangan mereka yang ternyata sangat berbahaya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, maka insya Allah ya, kalau kita memahami bagaimana Islam memberikan panduan, kita akan jauh dari sikap-sikap melampaui batas itu. Jadi la doror wala diror. Jangan melakukan aktivitas, ya, kata ulama, dan ini juga sejalan dengan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, yang bisa memudaratkan. Atau diror itu memudaratkan orang lain. Engkau tidak mudarat, tapi orang lain mudarat. Nah, itu juga tidak boleh. Artinya itu proses yang yang tidak sesuai ya dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan di dalam Islam. Karena itu yang pertama, kalau kita ingin sesuatu itu bernilai ibadah, itu pastikan niatnya itu karena Allah, niatnya itu niat yang baik. Lalu yang kedua, diproses dengan proses yang baik. Jadi interaksi yang terbangun, interaksi yang sehat. Jadi tidak ada artinya kita berniat ibadah, pergi ke kantor, tapi sampai kantor kemudian kita saling mengintimidasi satu sama lain. Ingin mendapatkan misalnya pujian dari atasan, tapi dengan jalan menjelek-jelekkan teman sejawat. Nah, itu diror. Itu sesuatu yang memudaratkan orang lain. Jangan kita lakukan, karena kalau kita lakukan, maka nilai ibadah yang sudah dibangun dari niat tadi, itu akan hilang. Nah, kemudian yang ketiga, substansinya juga baik. Ya. Sesuatu perbuatan itu, kalaupun diniatkan dengan niat yang baik, kalaupun dia diproses dengan proses yang tidak merugikan orang lain, tetapi substansinya itu tidak baik. Ya. Di dalam substansi itu misalnya, di situ ada hal-hal yang Allah tidak sukai. Contoh sederhana, ada orang keluar dari rumah, niatnya ibadah. Ya. Dia mau bekerja, niatnya ibadah. Lalu proses yang dia gunakan, proses yang baik. Katakanlah dia berjual beli yang wajar. Tetapi substansinya nggak baik. Apa itu? Yang dia perjualbelikan itu sesuatu yang tidak dihalalkan. Dia jual minuman keras misalnya. Ya. Walaupun niatnya baik, prosesnya baik, transparan. Nih botol nih, minuman keras, harganya transparan. 1 botol 100.000. Tapi substansinya nggak baik. Ya. Substansinya itu substansi yang Allah tidak ridho. Karena itu akan membawa kepada destruksi. Ya. Membawa kepada hal-hal yang memudaratkan, merusak akal, ya, merusak kemanusiaan dan keimanan kita. Itu yang ketiga. Jadi substansinya harus baik. Kemudian yang keempat, sesuatu itu bernilai ibadah kalau dilaksanakan dengan bil ilmi wal fahmi. Jadi ada kefahaman dan kemengertian. Bukan dilakukan dengan membebek atau hanya mengikuti orang saja. Jadi niatnya baik, lillahi ta'ala, kemudian diproses juga dengan proses yang baik. Ya. Katakanlah contoh yang sangat sederhana, misalnya ada orang sholat. Ya. Dia dari rumah, niatnya bagus, niatnya ingin sholat jemaah di masjid. Gitu. Lalu kemudian prosesnya juga bagus. Dia wudhu, ya, dia pakai baju yang bersih. Ya. Kemudian substansi yang dia lakukan juga baik. Ya. Tentu saja, karena kan dia melakukan ibadah sholat.
Tapi yang keempat, ya, sayangnya dia melakukan itu tidak dengan kefahaman dan kemengertian. Jadi dia sholat itu bukan dengan ilmu. Dia nggak mau tahu dan tidak mau menggunakan sedikit saja waktunya untuk tafakuh tentang hukum sholat. Apa rukun-rukunnya, ya, apa syarat-syaratnya, apa adab-adabnya. Dia nggak mau tahu. Begitu imam takbir, dia ikut takbir. Imam ruku, dia ikut ruku. Imam sujud, dia ikut sujud. Nah, orang yang seperti itu, kata ulama, niatnya baik, prosesnya baik, substansinya baik, tapi tanpa ilmu dan kemengertian, maka itu juga tidak ada. Karena itu di dalam Islam disebutkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang muassasun alal ilmi. Dia tidak dilandasi dengan semangat saja. Dia tidak dilandasi hanya dengan motivasi yang baik saja. Kalau Anda ingin memperjuangkan Islam dalam arti yang esensial, ya, kita ingin berjuang untuk agama, maka ada dua syarat utama, kata para ulama. Pertama, Anda harus punya niat yang baik, ikhlas, semangat, dan yang kedua harus punya ilmu. Kadang kalau orang punya semangat saja tapi tanpa ilmu, itu bisa disorientasi, bahkan sering bisa menimbulkan kemudaratan juga. Kalau kita tanya sebagian orang yang katakanlah ya melakukan tindakan-tindakan bahkan yang sangat tajam yang disebut dengan tindakan terorisme, ya. Kalau ditanya, ya niatnya fisabilillah, tapi ilmu jihadnya itu nggak bagus, nggak pas. Dia nggak paham arti dan substansi, ya, esensi dari berjihad fisabilillah itu dia nggak ngerti. Akhirnya kemudian diwujudkan dalam bentuk yang justru membawa kemudaratan dan kehancuran. Nah, ini 4 hal menurut saya penting, ya, untuk kita semua. Bahkan menurut saya ini tidak hanya dalam konteks ibadah, ya, teman-teman PLNers, tetapi di dalam bagaimana kita beraktivitas supaya semua yang kita lakukan itu meaningful, ya. Semua yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kita nikmati, ya. Kita tidak mungkin bisa menikmati sesuatu dengan sebenar-benar makna menikmati kalau kita tidak punya motivasi untuk itu. Ya, teman PLNers misalnya, mohon maaf, ini bekerja di PLN, tapi nggak punya motivasi. Kenapa kerja di PLN? Ini yang ada misalnya. Ntar kalau ada yang lebih bagus ya saya pindah lagi misalnya, ya. Tidak ada motivasi. Kenapa Anda kerja di PLN? Ya pokoknya saya kerjalah gitu. Saya ya yang penting nggak nganggur. Tidak ada motivasi untuk sesuatu yang mulia. Ya. Kalau kita tidak punya motivasi, ya kita akan sulit melakukan sesuatu itu dengan dengan menikmatinya, ya. Jadi kalau kata para ulama itu disebut dengan ibnul waqt, ya. Jadi orang yang menghayati, ya, menghayati, enjoy the moment, menghayati setiap situasi dan keadaan. Orang bisa menghayati, menikmati itu kalau dia punya motivasi, kalau dia melaksanakan prosesnya dengan baik, kalau dia melaksanakan itu dengan penuh kefahaman. Karena itu saya mengajak teman-teman PLNers untuk memaknakan, ya, kerja-kerja Anda semua ini, ya, dengan baik, sehingga setiap saat itu bisa betul-betul dinikmati. Menikmati setiap saat itu yang disebut oleh para ulama sebagai asyukur. Jadi kesyukuran tidak akan lahir kecuali dengan kesadaran bahwa apa yang sedang ada pada kita itu adalah suatu nikmat Allah. Nah, ini menurut saya penting sehingga kerja-kerja menjadi menjadi bermakna. Kemudian juga teman-teman para PLNers bisa terus-menerus memperbaharui semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Nah, PLNers yang saya hormati, hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah dalam konteks pelaksanaan GP1. Saya tahu betul bahwa teman-teman PLN itu sudah berkontribusi luar biasa. Nah, saya ingin kepada teman-teman semua, ya, untuk
apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai qaddiru anfusakum. Anda semua, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara PLNS, apresiasilah diri Anda. Jadi, apresiasi diri kita dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita mengetahui nilai penting dari peran kita dalam kehidupan. Khususnya untuk di PLN. Jadi semua PLN itu sebagai satu kesatuan. Ada pimpinan dari pimpinan tertingginya, kemudian pimpinan di regional-regional, di wilayah-wilayah, seterusnya sampai kepada perangkat yang bertugas sehari-hari menangani dan berinteraksi dengan para pelanggan. Itu semua satu kesatuan. Tidak ada yang lebih penting dibanding yang lain. Semua punya peran yang sama pentingnya untuk memastikan keseluruhan dari fungsi, tugas, dan amanah PLN itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.